Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana calon wali kota Solo terpilih, yakni Bang Respati, membeberkan fakta unik dan menarik serta bagaimana peran sentral dari Pak Jokowi dalam membantunya memenangkan Pilkada Solo. Tentunya ya, tujuannya juga untuk menenggelamkan Banteng, teman-teman ya. Mengingat selama 24 tahun terakhir, Banteng tidak pernah kalah di Solo, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kemenangan Respati dan pasangannya Astrid itu adalah tidak lepas dari Jokowi juga. Ya pasti. Benar? Pasti, betul. Sejauh mana peran Pak Jokowi dalam pemenangan tim Respati Astrid ini? Saya kira Pak Jokowi ini jelas Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga sangat berprestasi menjadi wali kota Solo. Bagaimana beliau bisa waktu itu menjadi wali kota Solo, bagaimana cara beliau memerintah, titik-titik mana saja yang memang ada pendekatan khusus. Dan beliau sebagai mentor dan sekaligus role model dalam pemerintahan depan saya nanti. Jadi itu yang membuat saya lebih percaya diri dan publik juga lebih cepat mengenal saya karena kedekatan saya dengan alhamdulillah bagi saya dekat dengan Pak Jokowi itu sebuah berkah gitu. Wow, dekat dengan Pak Jokowi itu sebuah berkah. Kalau dekat dengan Banteng dan Hasto gimana ya? Ya siapa saya gitu bisa dekat dengan Presiden ke-7 gitu. Sebuah berkah dan itu saya banyak bertanya di beberapa kesempatan, beberapa kali kesempatan itu banyak yang problem-problem aspirasi yang ada di masyarakat itu disampaikan ke saya. Jadi saya jadi tahu persis bagaimana untuk bisa nanti pemerintahan ke depan. Jadi selama berkampanye Anda juga sering konsultasi, kemudian sering berdiskusi sama beliau sangat sering. Jokowi efek berarti betul-betul terasa. Itu sangat terasa dan karena Pak Jokowi berprestasi di kota Solo, sehingga kalau dalam mekanisme sekarang, kalau bahasa kemarin pada waktu di debat kompetitor itu selalu menyerang saya terkait endorse itu ya. Endorse itu penting, tapi masyarakat dalam memilih itu call to action atau alasan memilih tetap harus. Tetap ada alasan. Nggak mungkin ketika ada mengendorse sesuatu lalu langsung bisa dibeli, itu kan enggak. Ketika ada suatu barang yang di-endorse oleh artis, misalnya kosmetik, ada di-endorse oleh artis tertentu yang lagi viral misalnya. Masyarakat pun juga artis tadi sudah mengendorse kosmetik ini, konsumen yang mau membeli kosmetik ini pasti akan melihat dulu, dan akan mengcompare dengan produk lain. Dia akan mengcompare kualitasnya, harga, baru eksekusi memilih sampai kalau di marketplace sampai check out gitu. Call to action sampai klik, sampai beli, sampai mereka bayar. Ini juga berlaku kalau menurut saya di politik hari ini, bahwa endorse dari alhamdulillah berkah dari Pak Jokowi kepada saya, itu saya lebih bisa memanfaatkan adalah mengenalkan diri saya ke publik. Kenapa harus memilih Respati seperti itu? Itu saya sampaikan dalam beberapa kegiatan, dalam debat, dalam media sosial saya. Itu saya sampaikan kenapa harus memilih Respati. Dan itu saya cukup confident dengan hal itu. Saat angka menunjukkan bahwa Anda unggul, Pak Jokowi langsung direspon. Waktu kapan Mas? Kemarin. Oh, waktu pas tanggal 27. Iya. Wah, selamat Mas. Selamat, ya. Dan selamat dan harus bekerja dengan baik untuk masyarakat seperti itu. Anda sudah menemui Pak Jokowi? Tadi pagi. Gimana? Ada cerita-cerita nggak? Pesan-pesan atau evaluasi? Kalau Bapak tadi menyampaikan sih tidak ada di luar ekspektasi. Oh gitu, Pak? Di luar ekspektasi. Kayak sangat luar biasa. Padahal sebelumnya perkiraan Anda mendapatkan berapa? Ya saya sebenarnya, saya pribadi ya, kalau dari tim saya pribadi itu dari tim pemenangan saya menargetkan itu 62 sebenarnya. Wow, 62%. Tapi memang survei-survei kami itu memang ya 55, 54 seperti itu. Tapi saya sangat senang dengan silent majority yang hari ini yang luar biasa. Sebenarnya titiknya ada di
kalau boleh cerita ya, Ya. ada rilis survei Kompas ya, yang menghebohkan itu. Kami ketinggalan di 23 betul. 24% itu kami tertinggal 10 poin di situ. Di situ hasil itu justru titik saya percaya diri ini saya akan bisa memenangkan pilkada kali ini. Karena ini mengetahui pemilih ideologis dan pemilih yang memang melihat berdasarkan kualitas dari calonnya. Itu yang membuat saya percaya diri bahwa saya bisa memenangkan. Dan pemilih yang sudah pemilih apa ya bahasanya, pemilih rasional. Ya. Pemilih rasional. Pemilih rasional. Dan yang Anda unggulkan dalam hal ini selain apa ya, mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi ya, Anda mengunggulkan soal calon muda atau calon yang progresif atau ada faktor-faktor pendukung yang lain? Ya, kita dalam campaign, dalam berkampanye, dalam menyampaikan aspirasi ke masyarakat, menyampaikan program itu by research. Oke. Apa demand dari masyarakat yang dikehendaki warga Solo dengan yang dikehendaki misalnya warga Banyumas dengan warga Semarang itu pasti berbeda karakter. Demand-nya apa sih di sini? Kita melakukan research secara terpola, lalu kita tahu masyarakat Solo itu aspirasinya banyak terkait UMKM, lapangan kerja. Bagaimana terobosan di Solo nanti menjadi maju lagi, peluang usaha terbuka. 3 itu yang saya fokuskan. Layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi basic need atau kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar itu terpenuhi. Nah, kita yakinkan di program-program itu, kami program-program yang benar-benar memang itu bisa diterima oleh masyarakat dan dibutuhkan. Bukan soal melulu semua tentang gratis. Gratis. Masyarakat Solo saya pikir sudah luar biasa, sudah pemilih cerdas. Jadi mereka sudah mengetahui apa yang dibutuhkan kota ini. Ya. Nanti kalau sudah dilantik tanggal berapa? Nggak tahu saya. Februari kayaknya. Nanti kalau udah dilantik 100 hari pertama, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mas Respati? Saya akan berkantor di kelurahan. Di kantor kelurahan. Kita di Solo ada 54 kelurahan. Kita akan publish. Saya akan berbagi tugas dengan Mbak Astrid, wakil saya. Saya akan berkantor di kelurahan dulu karena selama 429 titik saya berkunjung, saya kunjungan di beberapa daerah, itu saya mengetahui ada problem-problem yang sebenarnya sepele itu bisa diselesaikan, tapi belum terselesaikan. Dan harus ada pendekatan memang dengan masyarakat. Jadi nanti akan kita publish di 54 kelurahan. Nanti saya juga akan bekerja sama dengan Solo Pos tentunya untuk mempublish program-program kami dan jadwal saya tanggal sekian di kelurahan mana, di kelurahan mana, supaya saya tahu persis bagaimana problem-problem di masyarakat itu saya cepat menyelesaikan. Saya di sini apabila nanti ditakdirkan dan diamanai untuk menjadi wali kota, saya pengen mengetahui detail dari problem di tingkat perangkat kita paling bawah itu di kelurahan. Jadi kalau misalnya nanti warga Solo mau nyari Mas Respati, Mas Wali nggak ada di kantor di wali kota nggak ada, berarti di kelurahan ya? Kalau urusannya dengan OPD bisa langsung ke Mbak Astrid kan, misalnya ngurusin yang terkait tentang di pemerintah kota. Seru juga ya nganter di kelurahan. Saya langsung di kelurahan mana. Tapi terkait memang kalau ada yang harus diputuskan, saya pasti juga akan bisa ambil keputusan. Mas, ini kan masalah tempat aja ya. Iya. Saya ingat dalam podcast yang lalu Anda mengatakan kalau misalnya kita ini ibarat lari, Anda nge-push energi Anda lari kencang itu bukan pada saat kampanye, tapi pada saat kalau menjadi wali kota ya. Betul. Gimana ini? Rencana itu kalau dikaitkan dengan kemenangan ini gimana ini? Ya, jadi ini checkpoint 1 lah. Kemarin kita nyoblos di TPS dengan hasil dan lain-lain, itu checkpoint 1. Ini tahapan berikutnya adalah mempersiapkan dalam jangka waktu sampai Februari sebelum memang benar-benar secara konstitusi saya menjadi wali kota. Kita akan tetap menghargai proses dari KPU. Saya akan mempersiapkan ini dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi ya ini lagi cari bekal untuk nanti. 100 hari kemudian Anda langsung genjot. Ya. Program-program yang
kemarin pasti sehat, pasti pintar, pasti kerja, pasti muda mendunia itu akan Pasti sehat, pasti sehat, pasti pintar, pasti kerja, pasti muda mendunia. Pasti muda mendunia. Itu gagasan untuk memilah-milah sesuai dengan pasti sehat, kesehatan ya. Pasti tentang kesehatan, posyandu plus, pintar, puskesmas, gitu. ya. Pasti pintar itu tentang Center of Knowledge, pusat pelayanan pendidikan, budaya, beasiswa pendidikan dan lain-lain. Pasti kerja itu terkait UMKM Center, rumah siap kerja dan lain-lain lah di situ. Pasti muda mendunia itu tentang modernisasi taman cerdas, aktivasi ruang publik, penambahan coworking space, gratis, terus ada diplomasi budaya, pasti mendunia itu diplomasi budaya untuk promosi kita untuk di mancanegara, kita akan kirimkan budayawan kita keluar sebagai bentuk promosi dan lain-lain. Jadi kita udah pilih. Keren banget teman-teman ya. Inilah pemimpin yang mungkin kalau pemimpin muda itu inovasinya banyak banget ya, dan ya seperti mungkin Mas Gibran yang waktu menjadi wali kota Solo itu beliau sempat membawa budaya-budaya Solo atau budaya Jawa ke Paris teman-teman, dan sempat ada karnaval dan segala macam, dan ini sangat luar biasa ya. Inilah mungkin saat ini kita butuh pemimpin-pemimpin muda yang progresif, asik, yang penuh dengan inovasi seperti yang saya katakan tadi. Dan tadi menarik teman-teman yang disampaikan oleh Bang Respati, di mana peran Jokowi itu ternyata sangat sentral dalam membantunya dalam memenangkan Pilkada Solo. Dan sepertinya ketika menjalankan pemerintahan nanti, beliau juga akan banyak berdiskusi dengan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi pernah menjadi wali kota Solo dan beliau juga ya tahu gitu bagaimana kondisi Solo dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Solo. Nah, dan yang saya bukan tidak expect, tapi tadi Bang Respati mengatakan bahwa dekat dengan Jokowi adalah sebuah keberkahan ya. Waduh, apakah dekat dengan Banteng dan juga dekat dengan Hasto sebuah petaka teman-teman? Ya itu kalian bisa simpulkan sendiri dengan berkomentar di bawah teman-teman ya. Jadi selamat buat Bang Respati dan Bu Astrid yang telah memenangkan Pilkada Solo versi quick count dengan jarak yang sangat luar biasa. Dan kalaupun akan diumumkan KPU dengan margin error 1 atau 2% ya, beliau akan tetap menjadi pemenang sih di Pilkada Solo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.